apa yang telah diutarakan Bang John ya, terutama pertama terkait keterbelakangan mental ya. Sejak awal keluarga ini berstatement bahwa di Sukabumi itu dalam rangka berobat. Itu hanya kami duga itu hanya sebagai modus saja. Ya, karena kita sudah mendapatkan informasi bahwa mereka ke sana itu adalah upaya untuk menyelamatkan diri. Karena sebelumnya si pelaku ini sudah membooking hotel di Jakarta untuk 5 hari gitu loh. Karena merasa tidak aman, mungkin dia tahu akan diamankan, dia pergi ke Sukabumi. Itu jelas ya, dan kita punya saksinya. Yang kedua, bahwa kita pun mendapatkan informasi Jos ini pernah bekerja, tidak ada keterbelakangan mental. Dia ini orang yang normal gitu loh. Dan ini juga bisa diduga upaya-upaya untuk memperlambat proses di kepolisian gitu loh. Karena tidak memiliki rekam medis sebelumnya. Seperti itu. Nah, terkait apa yang diungkapkan Bang John tadi ya, terkait si ibu ini, hari ini pun dia kirim chat yang diduga mengandung ujaran kebencian, dia memprovokasi, dia mencoba mempengaruhi Ayu gitu loh dengan apa kiriman-kiriman yang memang informasinya negatif gitu. Dan yang kedua, bahwa Ayu juga sudah dituduh telah melakukan setoran kurang setiap bulannya. Dan itu dampaknya apa? Hampir beberapa media menyebutkan bahwa Ayu korupsi. Dan itu merupakan tuduhan miring dan merugikan. Dan dengan tegas, ini merupakan somasi ya buat ibunya Jos untuk meminta maaf di media. Bila tidak, 1 kali 24 jam saya akan membuat laporan baru. Ya, seperti itu. Dan kita sudah koordinasi dan ini unsurnya sudah terpenuhi. Ya, seperti itu aja. Terima kasih. Dari Bang Herwanto, Bang, ada tanggapan nggak Bang? Ketika Abang sepertinya sudah hitam-hitam nih Bang, dan sudah gabung di Bang John juga nih. Gimana tanggapannya Bang? Ketika Abang melihat kasus viral anak bos roti Bang. Ya kalau tanggapan saya cuma sedikit aja paling. Jadi keluarganya Jos ini kan menghadapi satu permasalahan hukum ya. Nah, dia harusnya fokus bagaimana bisa menyelesaikan perkara satu ini. Jangan justru ada keluarganya yang ikut campur justru menimbulkan permasalahan baru lagi. Nah, jadi ini kan bisa berpotensi ibunya atau mungkin yang lainnya kalau dia salah mengeluarkan kalimat, salah melakukan tindakan, bukan justru menyelesaikan permasalahan satu ini terhadap Jos ini, tapi justru akan melahirkan perkara yang lain. Ya. Harusnya kan bisa selesai satu nih. Bayangkan kalau seandainya satu nggak selesai, muncul lagi satu, kan lebih berat. Menurut saya, ya udah fokus aja bagaimana dia bisa menyelesaikan perkara yang satu ini. Kalau menurut Abang, kalau dia yang tadi bilang disebut Bang John bahwa dia tidak mau ada upaya minta maaf lah, bla bla, malah dia menyudutkan, mengintimidasi. Menurut Abang seperti apa Bang? Kalau seperti apa? Ya berarti dia siap-siap menghadapi permasalahan hukumnya sangat serius lagi. Itu aja. Teman-teman di media kan juga harus tahu, waktu ketemu di Polres Jakarta Timur itu bukannya langsung menghampiri, mungkin diredam, dipelukkan sesama perempuan ya, ibu dan saudari Dwi Ayu kan sama-sama perempuan, disamperin, nah tante minta maaf ya, dipeluk atas kelakuan George, tante juga sangat sedih, Ayunya dipeluk, layaknya manusia. Saya minta bukan sebagai apa-apa nih, saya layaknya manusia dengan manusia lainnya yang memanusiakan manusia, dipeluk, dielus kepalanya, Ayu yang sabar ya, Ayu yang kuat, nanti tante obatin, nanti Ayu ini ya, gak apa-apa, Ayu punya hak kok kalau mau dilaporkan ya, silahkan, biar ada efek jerah buat Jos, nanti biar dia tenang dulu, nanti abis itu minta maaf, didamein, di ini tante minta maaf ya. Pelan-pelan manusia itu pasti luluh. Saya sangat yakin, namanya juga manusia, insya Allah hati nurani itu pasti ada. Ini kan malah sebaliknya, dikatain tidak tahu diri kamu. Bayangin itu saksinya jelas ada Pak Jainudin SH, itu kalau nggak salah tanggal berapa itu Pak? 15 ya, 16 ya, 15. Tidak tahu diri kamu, lalu gimana? Ada polisi juga nyaksiin, penyidik di situ nyaksiin di Polres Jakarta Timur.
orang yang habis dihantam begitu, dikebukin, dilemparin, masih ditambahin lagi mentalnya, dihajar lagi dengan dikatain tidak tahu diri. Teman-teman masyarakat bisa menilai sendirilah. Saya dari awal tuh sebetulnya sudah sampaikan ke masyarakat semuanya, jangan ada yang menyerang keluarga George, karena ini yang salah bukan keluarganya. Jangan ada yang menyerang usahanya. Tapi mohon maaf, nanti kalau dari pihak keluarganya selalu malah kayak seolah kayak merasa benar, malah jadi mendiskreditkan saudari Dwi Ayu, yang menilai itu masyarakat loh. Loh kamu tuh udah salah kok malah bukannya minta maaf, bukannya menyesal, kok malah nyerang korban, diduga mau menyerang korban. Hati-hati. Masyarakat itu gak suka kalau ada pihak-pihak yang tidak memanusiakan manusia. Saya tegas sampaikan, ya kejadian viral anak pengusaha toko roti di Jakarta Timur ini yang melakukan kekerasan yang sangat brutal, saya bilang. Kenapa saya bilang brutal? Bertubi-tubi. Bukan hanya tanggal 17 Oktober. Sebelumnya pun sudah dikatakan, babu kamu, orang miskin kamu. Ya, gak bisa kamu penjarain saya orang kebal hukum. Dari verbal dikerasin, dari tindakan nyata dikerasin, loyang, menurut pengakuan Ayu ke kami ya, loyang, tempat kue itu besi, plat besi. Tempat lakban, kalian tahu kan tempat lakban, supaya kalian paham nih masyarakat nih, betapa horornya suasana Ayu saat itu. Tempat lakban itu yang besar, itu ada besinya. Ya, di ujung itu ada besinya. Itu dilempar. Meja, kursi, mesin edisi, semua itu benda keras. Tidak ada benda tumpul. Tidak ada benda yang tidak keras. Ini motifnya apa? Mau kaya apa mau menghabisi? Untung loh saudari Dwi Ayu masih hidup loh. Untung loh saudari Dwi Ayu masih selamat loh. Kalau sampai fatal atau dia menyebabkan dia cacat tetap, gangguan ingatan hilang, kepala dia cacat, publik harus tahu faktanya loh. Jadi nggak sekedar lempar kursi brutal, sudah ada luka terbuka mengeluarkan darah. Kalau sampai saudari Dwi Ayu ini hilang ingatan atau jadi keterbelakangan karena ini kepalanya, memorinya kena benda keras seperti itu, gegar otak atau cacat, demi Allah, demi Rasulullah, saya nggak akan maafin. Karena apa? Dia udah tanggung jawab saya juga. Dia udah karyawan saya, karyawati saya. Saya punya hak untuk melindungi juga karyawan dan karyawati saya. Ya, demi Allah, saya bersumpah. Saya punya tim hukum yang sangat kuat, punya track record terbaik, reputasi baik semuanya. Ya, demi Allah saya nggak akan maafin. Harusnya mereka ini meredam. Harusnya mereka ini menyejukkan. Bukan udah salah malah ngegas. Gak tepat itu. Ya, sekali lagi saya pertegas. Saudari Dwi Ayu sudah resmi menjadi karyawati di perusahaan saya. Secara legal standingnya pun ada. Perjanjian pengikatan kerjanya pun ada. Jadi saya tidak akan tinggal diam ketika karyawati saya, khususnya saudari Dwi Ayu, diganggu, diusik, diintimidasi. Saya John LBF tidak akan tinggal diam. Saya akan lawan. Ya, dan juga untuk